Udah setahun COVID mendahului kita dan pada momen ini marilah kita nggak terjebak dengan memori masa lalu, namun terus melangkah maju dengan ajaran-ajaran yang udah diajarkan oleh Kofu yang membekas pada diri kita masing-masing. Saya pribadi ada satu ajarannya Kofu yang membekas, yaitu tentang menjadi berkat untuk orang lain. Penerapannya simpel, saya ambil contoh, misalkan misi kemanusiaan, terlepas dari skalanya besar atau kecil, Kofu bilang, jikalau kita nggak bisa berkontribusi dengan waktu, tenaga, atau pikiran kita, setidaknya kita bisa tetap berkontribusi melalui materi, sekecil apapun itu. Kalaupun kondisi nggak memungkinkan kita untuk berkontribusi melalui materi, paling tidak minimal bawalah saudara-saudara kita yang menjalankan misi tersebut di dalam setiap doa kita. Menurut saya kematian itu hal yang pasti, hal yang mutlak untuk setiap makhluk hidup di dunia. Kita juga akan bertemu dengan Tuhan jika sudah waktunya nanti. Namun saat ini kita yang masih hidup di dunia, kita rindu akan Kofu. Tapi saya yakin Kofu apa yang dia mau saat ini adalah untuk setiap kita terus menyebarkan kebaikan Tuhan di dunia dan nggak terpuruk dalam kesedihan. Terima kasih untuk perhatiannya, kiranya Tuhan berkati kita semua. Shalom, nama saya Valentino, sekarang tinggal di Bali. Saya udah kenal Kofu dari tahun 2007-2008 kurang lebih. Dan pelajaran dan berkat terbesar yang saya dapat dari seorang Kofu adalah bagaimana kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu baik buat kita. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, sampai besok-besok pun Tuhan itu selalu baik buat kita. Dan saya berharap meskipun sekarang Kofu udah gak ada bersama-sama dengan kita, tapi pelajaran ini, pengajaran ini bisa kita teruskan ke sesama teman-teman kita, ke semua orang sekitar kita, sehingga bukan berkat yang kita dapat ini bukan berhenti sampai di sini aja, tapi orang-orang lain juga bisa mendapatkan berkat yang sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, di momen kali ini kita mau sama-sama mengenang kepergian Kofu yang tahun lalu sudah meninggalkan kita dulu. Di momen ini aku cuma mau bilang kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Seperti yang Kofu sudah pernah bilang dan selalu aku ingat, Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus itu baik. Jadi di momen sekarang ini kita mau sama-sama jadi orang yang lebih baik juga, seperti yang sudah Kofu ajarkan. Kita mau buat orang-orang di sekitar kita itu merasakan kebaikan Tuhan, sama seperti kita sudah merasakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan Kofu, lewat ajaran Kofu. Jadi sekali lagi yang mau aku ingatkan cuman Tuhan Yesus itu baik, dan kita harus menyebarkan ke orang-orang juga, membuat orang-orang di sekitar kita juga ngerti dan menyadari kalau Tuhan Yesus itu baik. Satu hal yang saya akan selalu ingat tentang Kofu adalah bagaimana dia selalu bisa membuat saya merasa saya ini bukan orang asing buat dia. Saya meninggalkan Peniel cukup lama untuk ke Jakarta, kemudian ke Jepang, dan dalam kurun waktu itu saya tidak banyak berhubungan dengan Kofu ataupun ngobrol lagi. Tapi tiap kali saya pulang dan bertemu dengan Kofu, saya selalu merasa dia itu melihat saya seolah-olah seperti Krista yang tidak pernah meninggalkan Surabaya. Meskipun saya berargumen dengan dia ataupun saya tidak mengerti kadang bagaimana jalan pemikirannya atau tidak setuju dengan pandangan-pandangannya, tapi pandangan dia terhadap saya seperti tidak berubah. Buat dia, saya tetap seorang adik kecil yang dia bina bertahun-tahun yang lalu. Saya rasa penerimaan dan kasih yang
dia tunjukkan kepada saya, dan saya yakin kepada banyak orang, terutama anak-anak muda di Peniel, itulah yang sangat menginspirasi kami, inspirasi saya untuk juga menjadi sosok yang seperti itu, yang tidak pernah lelah untuk menghampiri, untuk mengasihi, untuk menjangkau dan merengkuh lagi banyak anak-anak muda untuk kembali ke gereja. Dan kasih yang dia tunjukkan itulah yang akan selalu membuat saya merasa Peniel adalah rumah. Saya rasa itu suatu warisan yang sangat berharga yang Kofu tinggalkan untuk kita, tapi tidak untuk kita simpan sendiri. Kita harus teruskan apa yang sudah dia mulai dan sudah dia tunjukkan kepada kita melalui teladan hidupnya. Semoga kita bisa merayakan hidup seorang Kofu dengan mengikuti jejaknya, mencontoh bagaimana cara ia mengasihi orang lain, dan berjalan berlomba-lomba mengerjakan hidup ini dengan setia dan dengan ketekunan, dan mungkin dengan keras kepala seperti bagaimana dia juga menjalaninya. Saya yakin Kofu juga dari atas dia mengawasi kita, dia menyemangati kita untuk kita terus setia dan menjalani sisa hidup kita ini dengan penuh ketekunan. Terima kasih.